Bang Jessica Wongso, gimana Bang? Ada perkembangan apa Bang? Ya perkembangannya ini kan besok kantor sudah tutup. Ini tanggal 20 kan, 22 kantor kita sudah tutup besok terakhir. Jadi kita di dalam tim membela Jessica Wongso ini salah satu timnya. Pertama laporan dia yang ke Komisi Yudisial sudah mendapat tanggapan dari KY kemarin dan mereka sudah diperiksa di KY sebagai pelapor, ya. Nah, ada Ibu Dame juga, ada Bos Tam, ya. Jadi pertama kan kita laporkan hakim kan, itu udah diperiksa oleh KY. Ya, setelah itu kita lihat tunggu apa hasil laporan kita itu, apakah ada sanksi atau tidak kepada hakim yang kita laporkan, kita lihat. Nah, mengenai soal rencana PK ini kita bukan tidak diam, saya juga bisa memahami dan terima kasih kepada para netizen ya. Misalkan saya lihat di sosial media, di TikTok dan sebagainya mengatakan, Pak Oto jangan loyo, harus up terus katanya kan. Aduh, saya bangga semangat sama netizen ya. Terima kasih buat netizen. Tapi kami bukannya lengah ya. Tapi kan lawyer kan harus mempersiapkan diri dengan baik-baik kan. Nah, PK itu pasti akan kami lakukan. Kita menunggu timing saja. Nah, waktu sekarang kan juga kami masukkan juga kan, nggak ada gunanya juga karena pengadilan juga akan tutup. Jadi mungkin Januari atau Februari bisa kita lakukan. Tapi sementara ini semua tim bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Setelah kumpul bukti-bukti yang kita bisa jadikan sebagai novum untuk bisa membebaskan Jessica, akan kita kumpulkan dan pada waktunya kita akan masukkan. Tapi sejauh ini pengumpulan Jessica sendiri di dalam seperti apa? Dia sehat. Walaupun sering nunggu kapan PK-nya gitu, saya bilang bisa PK kan boleh aja setiap waktu kita lakukan. Tapi kalau nggak ada dasar kan bebas juga kan. Gitu. Bang, ya kita doakan. Kita nggak bisa berandai-andai, tapi kita berupaya lah kalau boleh bisa bebas ya. Saya berharap begini, saya berharap Mahkamah Agung itu tidak memikirkan kasus ini dan melihatnya secara prosedural belaka. Saya katakan itu prosedural, kadang-kadang ada proses PK itu yang harus dilalui. Tetapi saya berharap Hakim Agung itu harus progresif, hukum progresif yang dianut. Karena apa? Kalau umpamanya satu perkara secara prosedural mungkin sulit ditempuh, tapi kalau secara substansi jelas dan nyata-nyata dia ketahui, dia pahami bahwa ini ada salah, maka Mahkamah juga harus berinisiatif mengambil jalan untuk bisa mengambil kebenaran, karena tujuan kita kan bukan hanya kebenaran formil kan, tapi kebenaran material, ya kan? Jadi meskipun prosesnya mungkin ada halangan, tapi haruslah Mahkamah Agung bisa berupaya untuk membuka pintu seluas-luasnya agar akses to justice, akses kepada keadilan itu bisa dicapai. Harus kita kembali, saya katakan itu Sengkon dan Karta, ingat itu. Sengkon dan Karta sudah ingkrah, sudah dihukum sekian tahun, tapi oleh Mahkamah Agung bisa dibuka kembali. Gitu. Bang, tapi sejauh ini apa yang paling sulit sih dalam mengumpulkan bukti-buktinya Jessica Wongso tuh? Banyak hal ya, saya seperti katakan itu, banyak tembok besar yang saya katakan itu. Coba aja dulu, ada juga komentar-komentar dari advokat ya, yang namakan apa itu namanya itu. Nah, ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa ini adalah drama kita, desain kita katanya kan. Kan aneh, di dunia ajaib kan. Nah, jadi itulah salah satu contoh-contoh bahwa betapa besarnya tembok-tembok yang kita hadapi. Kita berbenturan dengan institusi hukum, ya, institusi penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Nah, ini kan tidak mudah. Jadi kita tidak berupaya untuk bisa berkelahi dengan mereka kan, tapi kita berharap mereka juga harus membuka pintu seluas-luasnya untuk keadilan itu. Jangan formal gitu. Kalau mereka hanya berpikir menang kalah, ya negara kita akan repot. Gak boleh dalam hal ini menang dan kalah, tapi salah atau tidak. Kalau ada kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini, ya harus diperbaiki. Itu poinnya. Oke.
Iya, saya mengerti bahwa kepolisian mungkin atau tidak. Saya merasa kalau sampai ini Jessica dibebaskan, nama kami gimana? Kadang-kadang ada begitu kan? Kepolisian begitu, jaksa begitu. Tapi nggak boleh begitu. Ya nggak boleh. Nggak ada di sini nama baik yang jadi rusak dan sebagainya, tidak. Tapi adalah kebenaran yang hakiki. Masa kita korbankan seorang anak manusia tidak bersalah, tapi harus dihukum? Itu nggak boleh. Berkali-kali saya katakan, gimana kalau itu terjadi pada anak kita, pada saudara kita, tante kita? Itu bagaimana kalau terjadi? Terima nggak? Kan nggak bisa. Nah, kalau ini sampai terjadi berjalan begini, maka ini akan berpotensi kita ini akan kena seperti itu, saudara kita akan kena tuntut besok-besok. Jadi makanya saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan yang terus mengangkat kasus ini. Ini perjuangan kami, ini juga perjuangan Anda sekalian. Jangan sampai jadi kita, Anda, saudara-saudara kita bisa mengalami nasib yang sama. Jangan sudah kejadian baru kita teriak, jangan. Sebelum terjadi kita harus berjuang. Oke. Terakhir, Bang, ketika menyadari bahwa tembok itu banyak dan tembok itu sangat kuat kokoh, seberapa optimis nih Bang peluang untuk PK itu maju Bang? Kalau majunya PK pasti kita harus ajukan. Harapan kita Mahkamah Agung harus membuka hati, membuka pikirannya, mengetuk rasa keadilannya. Sekarang ini kan keadilan kan diketuk-ketuk nih. Pintu keadilan ini lagi kita ketuk-ketuk. Tinggal Mahkamah Agung mau buka enggak? Ya kan? Nah, hukumnya mengatakan barang siapa mengetuk pintu, niscaya Tuhan akan membukakan pintu. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Yang hadir pada acara ini. Hari ini adalah tepat 19 tahun Perhimpunan Advokat Indonesia berdiri, dan sudah 19 tahun kami menjalankan pradi ini dengan penuh perjuangan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa rayakan ulang tahun ini. Sesungguhnya tadinya kita mau merayakan ulang tahun ini persis dengan peresmian gedung Pradi yang baru yang kita dirikan di Jalan Ahmad Yani, kita sebut namanya Pradi Tower. Ya. Tapi karena suatu dan hal mungkin baru kita bisa resmikan nanti, dan kami akan undang teman-teman pada peresmian itu yang rencananya akan dilaksanakan bulan Januari selama lamanya bulan Februari. Karena itu kami sampaikan bahwa 19 tahun Pradi berdiri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang advokat, telah memiliki hampir 70.000 anggota. Ya. Kemudian kami memiliki cabang 193 cabang sekarang di seluruh Indonesia, dan itu berkat yang luar biasa buat Pradi, karena di samping sebagai organisasi advokat yang ada di Indonesia, kami juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional yang resmi, di mana hanya ada satu organisasi advokat yang di Indonesia ini yang boleh terdaftar di organisasi advokat internasional tersebut. Antara lain adalah International Bar Association berkedudukan di London, kemudian juga ada Law Asia, dan juga adalah OLA, President Organization Law Association. Dan kita punya kerjasama yang luar biasa dengan organisasi-organisasi tersebut. 2 tahun lagi kita diminta untuk menjadi tuan rumah daripada Conference Law Asia se-Asia Pasifik, yang mana kami pernah ditunjuk menjadi tuan rumah dan dilakukan di Bali lebih kurang 8 tahun yang lalu, ada di Bali, dan 2 tahun lagi kita akan menjadi tuan rumah kembali untuk ASEAN, akan dihadiri lebih kurang 60 negara. Itulah sedikit catatan-catatan kami terhadap Pradi ini, karena kami organisasi advokat ini adalah merupakan organ negara, bukan organisasi seperti biasa. Organ negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat dan melaksanakan fungsi negara. Ya, jadi semua ini ada di sini, ada Pak Sekjen, Ketua Harian, Ketua Dewan Penasehat, Pak Edi Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Ketua BPH, ini adalah Ketua Komisi Pengawas, ada Sekretaris Dewan Kehormatan, ada Ketua Dewan Kehormatan kita, ada. Jadi semuanya lengkap. Jadi semua
semua organ-organ yang ada dalam undang-undang advokat itu kita miliki di pusat maupun di daerah. Itu mungkin sekedar yang saya sampaikan. Jadi terima kasih karena teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Melalui acara ini saya sampaikan kepada seluruh advokat-advokat Indonesia di mana berada, selamat ulang tahun Dirgahayu Pradi yang ke-19. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak Oto, ada rencana untuk menggandeng, kan Pradi ini terpecah ya, ada beberapa. Akankah mau menggandeng yang lainnya untuk bergabung kembali? Memang Pradi ini sejak didirikan ada beberapa anggota yang mendirikan organisasi yang lain. Jadi kami mengatakan bahwa kami tetap utuh sebenarnya walaupun ada yang keluar. Jadi kami punya prinsip bahwa kalau memungkinkan mereka bersedia untuk bisa bergabung dengan Pradi, kami akan senang sekali. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah tidak dilarang di Indonesia ini mau 10 organisasi, mau 20 organisasi itu boleh-boleh saja. Tetapi status dari organisasi tersebut hanyalah sebagai paguyuban. Yang memiliki kewenangan itu hanyalah harus satu. Undang-undang advokat menganut prinsip single bar. Satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengawasi, menjalankan segala hal mengenai advokat. Jadi kalau ada 10 organisasi boleh-boleh saja karena Undang-Undang Dasar kita menganut prinsip kebebasan berserikat. Nah, jadi kalau Anda membuat organisasi untuk berserikat sah-sah saja. Tetapi mau Anda buat 100 boleh saja, tapi yang memiliki kewenangan tunggal itu mengurus advokat itu hanya satu. Itulah yang dikatakan single bar itu menurut Undang-Undang Advokat. Dan sampai sekarang Undang-Undang Advokat kita menganut prinsip single bar dan Pradi inilah menjadi single bar itu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi bagaimana yang lain, buat dengan senang hati kita akan bisa merangkul mereka kalau bisa. Dan ini sudah kita canangkan ini. Karena terus terang aja kami agak kewalahan juga. Banyak sekali sekarang anggota yang di luar itu ingin bergabung dengan kami. Ya, ingin bergabung. Sekarang ini kita sedang membicarakan mekanismenya kayak apa. Karena ada yang lulus melalui Pradi kita itu juga yang merasa agak keberatan karena untuk lulus di Pradi kita ini kan harus melalui standar profesi yang tinggi. Sehingga kalau kita terima dari tempat lain, sebagian anggota-anggota itu keberatan. Mereka bilang, loh kenapa ya kita susah-susah lulus di Pradi sini, kok Pak Oto mau terima dari tempat lain katanya. Tapi saya bilang, bagi saya yang penting tercapai single bar. Kalaulah semua advokat yang sudah disumpah, dia akan disumpah oleh pengadilan tinggi, pasti ini pada waktunya akan kami terima. Karena kalau kami tidak terima itu melanggar prinsip single bar itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini mungkin tinggal waktu saja. Mudah-mudahan semua nanti advokat yang ada di Indonesia ini menjadi anggota Pradi. Pak Oto, ya? kenapa baru sekarang terbuatnya Pradi Tower? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Seperti yang saya katakan, dulu kita berdiri gak ada uang. Satu dulu itu gak ada uang. Saya masih ingat ketika berdiri Pradi, kami maaf. Saya masih ingat itu waktu kita berdiri, kita kan ingin juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional. Salah satu IBA. Jadi IBA ini, International Bar Association ini adalah organisasi advokat dunia. Berkedudukan di London. Nah, mewakili Indonesia harus satu. Nah, siapa yang menjadi mewakili Indonesia? Dari sekian banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia. Waktu itu kita ikut di Praha, di konferensi sana, kita berjuang, ya, namanya lobby kan, meyakinkan mereka bahwa Pradi kita ini adalah sebagai national bar Indonesia. Nah, akhirnya kita diterima secara aklamasi, kita lah satu-satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia ini yang terdaftar sebagai anggota dari IBA. Nah, jadi waktu itu bayangkan saja untuk pergi ke IBA sana dulu, pakai kocek sendiri semuanya. Pakai itu sendiri, lobby semuanya itu semua pakai uang sendiri, baik tiket, pesawat, apapun. Pendirian cabang-cabang Indonesia juga semua pakai uang sendiri, nggak ada uang dari manapun. Tapi dengan kerja keras dari semua teman-teman pengurus, akhirnya kita mulai mendapatkan pendapatan
sekaligus itu bisa pergunakan untuk dari anggota untuk anggota. Kita bikin pendidikan, ya kan, bikin PKPA dan sebagainya. Ya, kita bikin kerjasama seperti itu. Jadi coba bayangkan dari nol sampai sekarang ini. Nah ini gedung sekarang ini yang di Soho ini kita beli sendiri, uang sendiri sekarang. Jadi sekarang ada uang lagi, kita beli lagi gedung. Nah ini membuktikan bahwa kita pertama ada organisasi, ada pengurus. Kalau pengurusnya tidur saja, ya tentu nggak bisa dapat uang, nggak bisa mendidik anggota. Jadi yang pikir uang dari mana? Ya, kalau kami tidur, emangnya dapat uang? Emangnya dapat pendidikan, bisa melakukan pendidikan pada anggota? Nah, karena itu semua tim bekerja keras. Akhirnya semua kewajiban yang diamanahkan dalam undang-undang itu, pengawasan advokat, pendidikan advokat, ujian advokat, semua yang kami lakukan. Dan beserta itu kami dapat uang. Nah uang ini kami simpan dengan baik, kita kelola dengan baik. Mungkin kalau ada tempat lain uangnya diterima, kemana nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi di kita jelas, kita diaudit oleh akuntan kuning. Makanya sudah ada uang kita beli gedung ini. Kemudian kita juga membeli gedung-gedung kantor cabang di seluruh Indonesia. Bandung kita juga punya kantor di sana. Kerjasama dengan cabang sana, mereka juga keluarkan uang, kita keluarkan uang. Jadi sudah ada berapa cabang di Indonesia, kantornya itu milik Pradi sendiri. Medan, Bandung, Jember, Palembang, Sidoarjo, Surabaya, itu semua milik Pradi, milik uang Pradi. Nah, jadi Anda harus bertanya, ada organisasinya tidur enggak? Kita kerja apa? Akhirnya semua kewajiban yang diamanahkan undang-undang kita laksanakan. Kemudian kita dapat uang kita tidak guna kemana-mana, kita pakai untuk keperluan anggota, ya kan? Satu hal yang belum pernah saya umumkan secara resmi, dan mungkin saya bisa nyatakan ini belum pernah ada mungkin di dalam organisasi manapun. Mudah-mudahan ada, tapi saya belum melihat. Kalau ada anggota Pradi yang meninggal dunia, ya kalau ada anggota Pradi yang meninggal dunia, kami memberikan sumbangan kali ASI kepada anggota tersebut sebanyak 10 juta rupiah per satu orang. Waktu COVID tahu nggak berapa yang meninggal? Hampir 300. 3 miliar kita keluarkan waktu COVID. Sebelum COVID itu juga 1,5 miliar. Dan terus, jadi kalau 19 tahun sudah berdiri, coba bayangkan berapa miliar yang sudah kami keluarkan. Jadi bisa saya padahal anggota itu hanya membayar iurannya dia mungkin hanya 150.000, tapi dia baru 3 tahun. Tapi dia meninggal, kita berikan 10 juta. Nah ini bukti bahwa kita kelola uang ini dengan baik. Ya, sudah kita kasih kepada anggotanya 10 juta setiap orang yang meninggal kepada ahli warisnya, dan uang untuk memberikan kantor kita siapkan di sana di Soho, di Amayani, 7 lantai kita siapkan di sana. Jadi nanti ini akan pindah ke sana. Di sana ada ruang sidang Dewan Kehormatan Daerah, ruang sidang Dewan Kehormatan Pusat, semua PBH ada di sana, YLC di sana. Nanti teman-teman akan kami undang di sana. Nah, bagaimana nanti gedung ini, karena ini milik kita, mungkin nanti ini kita buat untuk tempat-tempat kalau ada pendidikan, ya kan? Pendidikan, atau mungkin kalau ada rapat-rapat besar, mungkin bisa akan buat di sini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan lagi soal Pradi Bandung, ya. Sudah 3 bulan itu kepengurusan benar-benar dilantik, apa penyebabnya, dan nanti kapan itu dilantik? Itu ya. Itu dia. Nanti kita secara jawab sendiri aja ya. Nah, itu yang lain dulu. Habis ini ya. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Mungkin 19 tahun Bang Oto, 19 tahun. Cara memimpinnya gimana sih Bang Oto? Mungkin ada otoriter, ada maksudnya ada gimana cara memimpinkan anak buahnya banyak banget nih. Gitu ya. Menurut kamu gimana? Kamu lihat itu tadi gimana coba? Mesra semua kan? Oke. Mesra semua ya. Sulit dijelaskan. Jadi memang memimpin advokat. Bayangin, advokat itu orang pintar, ya kan? Punya kebebasan, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa dipaksa.
Kita suruh, kalau dia nggak mau bilang apa kita? Siapa lo katanya? Nggak bisa mutasi. Nggak bisa mutasi. Nggak bisa nih, ya kan? Kecuali melanggar kode etik nggak bisa pecat, ya kan? Nah, inilah namanya prinsip yang kita bangun selama ini, brotherhood. Jadi di prinsip yang kita anu di sini brotherhood. Jadi saya meminta menggerakkan organisasi ini bukan dengan pikiran tapi dengan hati. Dengan hati. Nggak bisa perintah-perintah di sini. Nggak bisa, nggak ada saya nggak bisa saya perintah sih. Tapi dengan hati. Tapi untungnya seluruh pengurus-pengurus itu juga bekerja dengan hati. Jadi bayangin aja, kadang-kadang kita kan hampir seluruh Indonesia kita jalani. Ke Papua, ke NTT, pelantikannya 193 cabang di mana coba. Nah, dulu waktu kita membangun Pradi ini, pelantikan cabang itu dari duitnya. Yo, kocek sendiri, hotel sendiri, semuanya sendiri. Padahal risiko perjalanan selalu ada. Kalau di kantor kami dulu itu, kalau saya pergi keluar kota, asuransi perjalanan. Nah, dulu nggak ada, tapi sekarang, puji Tuhan, sudah aman. Kalau ada yang petugas yang berangkat keluar kota, ongkosnya sudah bisa diganti oleh Pradi. Hotelnya sudah bisa dibayar. Ada sedikit uang saku, ya kan? Padahal kalau dia meninggalkan kantornya pergi ke daerah, kliennya kan ditinggal. Kalau dengan klien kan mungkin uangnya lebih banyak. Padahal kasih uang saku, namanya uang saku bisa beli keripik lah, ya kan gitu ya. Bisa mengganti vitamin lah istilahnya supaya kalau dia capek kan gitu. Itulah. Tapi itu yang saya banggakan pada teman-teman saya semua ini. Beliau ini bayangkan nih, dulu Kapolda nih beliau ini. Kepala BNPT, Komjen Usman Sauda-Sutio. Komjen dia ini. Sekarang dia tutup kawan. Kalau bicara uang, wah uangnya itu banyak sekali. Tapi datang terus kalau ada pemeriksaan advokat yang nakal di daerah, berangkat di daerah. Bayangin itu. Dan itulah Pak Julius nih. Wah ini konglomerat beliau nih. Udah membina Pak Thomas. Biasanya golof, tapi kalau untuk Pradi, golofnya ditinggalin. Begitu ya. Jadi itulah teman-teman semuanya. Begitu kami di sini Pradi ini. Jadi ya kalau ada orang berbeda pendapat sedikit-sedikit itu biasa. Tapi kami tetap menjadi kekompakan yang terbaik. Oke, siap Bang. Oke, ya. Siap.